mendapatkan tausiah luar biasa, semangat kita bernegara, dan alhamdulillah juga seperti biasanya kami dari komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah memperluas wawasan kita keliling dunia. Dan alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan bertemu lagi dengan teman-teman kita di Korea Selatan. Ya, sudah hadir di sini beberapa tim. Sebentar saya cek dulu. Oke, saya ambil sebagai host dulu. Oke, ini juga sudah live di eh, YouTube. Eh, yang akan membersamai kita kurang lebih 1 jam, 1,5 jam adalah Pak Irfanuddin. Beliau adalah imam besar di masjid di Korea, dan jamaah kita Pak Subhan Daragana yang sedang jalan-jalan bersafar di muka Allah yang maha, di bumi Allah yang maha luas ini, salah satunya di Korea. Saya sapa dulu Pak Ustadz Irfanuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz, Masya Allah. Waalaikumsalam, Pak Fadian. Sehat, Eh, insya Allah semuanya di Sehat, sana. Masya Allah. Siap. Pertanyaan awal, jam berapa di sana, Pak? Sekarang jam 9:07. 9:07 ya, berarti kita beda 2 jam ya, Masya Allah. Ya, Di betul, Bapak betul. duluan menikmati indahnya sholat subuh. Ini sebenarnya Pak Subhan Daragana Suntar ini juga sudah hadir membersama kita di sana. Assalamualaikum Pak Gana. Waalaikumsalam, Selamat Masya pagi. Allah. Alhamdulillah. Sehat. Wah, Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah. Ini langsung di chat banyak yang nanya ini kenapa nih pakai helm? Bukan helm ya untuk untuk leher nggak apa-apa. Ada sedikit kecelakaan tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan sakit bersabar dosa-dosa kita dimaafkan. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Masya Allah kita sekali lagi yang seperti saya katakan bahwa Pejuang Subuh mengadakan acara setiap pekan keliling dunia, dan Alhamdulillah kita sudah siap teman-teman di Korea Selatan untuk sharing ya pengalamannya. Kita acara ngobrol-ngobrol aja bebas. Nanti teman-teman juga bisa di tengah-tengah bisa resen untuk kalau ingin tahu segala sesuatunya tentang Korea. Enggak, saya serahkan dulu mic dan video kepada Ustadz Irfanuddin, bisa ngobrol-ngobrol di awal menceritakan apa ini, apa itu, karena ini acara ngobrol-ngobrol bebas. Silakan Pak Ustadz. Nanti setelah ini ke Pak Gana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu nih mau mulai dari mana ini ya. Tapi saya coba sampaikan hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi buat kita semuanya. Yang pertama mungkin karena ini skemanya adalah ngobrol-ngobrol saja, makanya saya sampaikan santai saja. Kita mulai yang pertama dari bagaimana Islam masuk ya ke Korea. Biar ini bisa menjadi sebuah wawasan buat kita semuanya. Saya mengutip dari buku Islam Damai di Negeri Asia Timur Jauh yang ditulis oleh seorang asli Korea yang dia belajar di Indonesia sampai S3 di IAIN Jakarta. Kata beliau ada empat tahap itu ya Islam masuk. Yang pertama adalah lewat perdagangan di tahun 15 Mei 1024 atau 1024. Jadi sudah cukup lama ini. Ya. Tahap kedua saat aliran Konfusius Cina mendominasi di Korea, kemudian Islam tersingkir. Gitu. Nah, tahap ketiga saat Jepang menjajah dan banyak warga asli Korea migrasi ke Cina, kemudian mereka belajar Islam di Cina. Kemudian tahap keempat saat ada perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Itu sekitar tahun 50-an.
ya 50-an awal sampai 60-an. Sehingga kemudian ada pengiriman tentara ya ke Korea Selatan sebagai bentuk bantuan dari PBB, ya. Dan di antara tentara yang dikirimkan itu ada tentara Muslim dari negara Turki. Nah, dari situlah kemudian Islam perlahan masuk atau diajarkan kembali setelah melalui proses yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, bahwa berbicara tentang Islam di Korea itu tidak bisa dipisahkan dengan kiprah besar dari sebuah organisasi yang bernama KMF, Korean Muslim Federation. Ini adalah organisasi Islam besar yang ada di Korea yang mewadahi pergerakan dakwah yang ada di Korea keseluruhan. Termasuk dia membawahi masjid-masjid Indonesia dan masjid-masjid warga Muslim yang lain yang dia adalah pendatang. Nah, KMF ini berdiri tahun 64. Kalau sampai sekarang sekitar 70 tahunan ya. Dia membawahi masjid cukup banyak dan perlu disampaikan bahwa masjid Indonesia saja atau musola yang terdata oleh KMI, Komunitas Muslim Indonesia, itu sekitar 50-an. Yang sudah punya imam atau masjid permanen dan dia memiliki imam tetap itu 2 tempat. Yang pertama di Ansan, tempat kami, Masjid Ansan atau Masjid Siratul Mustaqim Ansan. Yang kedua itu adalah Al-Barokah Gimhe. Dia di bawah posisinya. Nah, kalau kita berbicara tentang agama yang ada di Korea, perlu ingin saya sampaikan, statistiknya seperti ini. Pertama, yang tidak beragama itu jumlah lebih besar, sekitar 60%. Tidak beragama? Iya, ateis lah kita bilang seperti itu. Itu sekitar 60% jumlahnya. Kemudian yang kedua, terbesar itu Kristen, 23%. Ya, Protestannya 17%, kemudian Katoliknya 6%. Yang ketiga itu Buddha, sekitar 16%. Nah, 1%-nya ini itu adalah agama-agama yang lain atau tidak jelas lah gitu ya. Tapi Islam ada di sana. Jadi artinya kita tuh hanya sebagian kecil. Itu total umat Islam sekarang kalau dijumlah dengan pendatang itu sekitar 200.000. Itu sudah dicampur dengan pendatang seperti Indonesia, kemudian yang paling besar Bangladesh, ada Uzbekistan, ada Pakistan dan seterusnya. Tuh. Ya. Nah, kemudian kalau main ke beberapa daerah seperti yang ada di Ansan misalkan, kita bisa dapatkan warung-warung Indonesia yang cukup banyak. Nah, Ansan ini memang kota Ansan termasuk bisa dibilang kalau belum ke Korea, belum ke Ansan itu kayaknya belum afdol gitu ya. Jadi paganannya harus mampir ke Ansan sebenarnya. Udah disiapin makanan sebenarnya di sini. Jadi jumlah WI cukup banyak di sini, itu sekitar 12 warung ya yang ada di sini. Yang rata-rata awal pendirian WI itu adalah mixed merit antara orang Indonesia dengan orang Korea. Itu. Ya, ada yang dia muslimah, maaf, ada juga yang dia tidak muslimah gitu ya, seperti itu. Tapi intinya adalah perkawinan antara orang Korea dengan orang Indonesia sampai akhirnya mereka bikin warung Indonesia. Kemudian berbicara tentang Masjid Ansan ini ingin saya sampaikan. Ya, saya sendiri di Masjid Ansan sudah 3 tahun jalan. Ya, tahun 2022 pasca COVID saya datang sampai sekarang dan saya melanjutkan imam-imam sebelumnya. Nah, kalau bicara Masjid Ansan ini sebenarnya pertama kali berdiri 2001 itu dikelola oleh orang Bangladesh terlebih dahulu. Sedangkan orang Indonesia ya itu masih punya musolah-musolah saja dan sifatnya nomaden, pindah-pindah di satu tempat ke tempat yang lain misalkan. Nah, kemudian di tahun 2012 ada kesepakatan antara orang Indonesia dengan orang Bangladesh dan beberapa warga asing lainnya
untuk membuat masjid bersama atau mengelola masjid secara bersama. Ya, tercetuslah Masjid Ansan ini. Nah, 2013 baru kemudian ada pembangunan sampai akhir 2013 selesai. Seperti itu. Nah, teman-teman Indonesia sering mengistilahkan kota Ansan ini kota santri. Saking banyaknya orang Indonesia Muslim di sini. Ya. Kemudian masjid yang dikelola ini, karena banyaknya orang Indonesia yang ada di sekitar Ansan, itu alhamdulillah pembangunan masjid ini 70% itu swadaya dari teman-teman Indonesia. Sehingga privilege yang didapatkan oleh teman-teman Indonesia yang ada di Masjid Ansan ini, dari 4 lantai yang dimiliki oleh Masjid Ansan ini, 1 lantai itu diberikan oleh orang Indonesia untuk dikelola secara mandiri. Jadi kalau teman-teman ataupun pendatang datang ke Masjid Ansan, ya bisa langsung ke lantai 4 itu. Nanti teman-teman Indonesia banyak di sana. Ada beberapa orang yang tinggal secara rutin, sekitar 10-15 orang, dan ada mereka yang datang sifatnya berkunjung. Nah, kegiatan yang dilakukan di masjid ini, seperti yang saya berikan fotonya kepada Kang Padian, itu adalah ada kegiatan rutin akhir pekan, ya, ada subuh setiap Ahad, kemudian ada malam minggu sebelumnya. Kemudian ada kajian yang lain seperti tahsin, ya, dan yang lainnya. Juga ada kegiatan-kegiatan di komunitas Muslim Indonesia yang ada di sekitar Masjid Ansan, seperti yasinan, ya, kemudian kajian-kajian dan seterusnya. Itu, ya. Ini juga saya dengan beberapa teman-teman sebenarnya, ya, ada di sini. Nanti kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana dinamika bekerja yang di Korea seperti apa, bagaimana teman-teman bisa datang ke Korea misalkan, sehingga itu menjadi sebuah inspirasi buat anak-anak muda yang lain untuk datang ke Korea misalkan, ya, dan seterusnya, itu bisa ditanyakan nanti. Saya kira itu untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti apa-apa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa kita kembangkan. Terima kasih Pak Padian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau saya pribadi baru tahu ya. Tadi 60% yang tidak beragama ya, Pak Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sekarang kita coba live yang ada di Masjid Ansan, saudara kita Pak Subhan dari Ghana. Assalamualaikum Pak Gana, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam, Bang Fadian. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah besok berkunjung ke Ansan. Main atau main. Insya Allah. Masya Allah. Pasti ada kajian besar katanya di Korea ini. Jadi betul. hari ini ada di Ge ya, Ustaz ya. Masya Allah. Pak Gana posisi sedang di mana sekarang nih? Masjid Sol beliau. Ini tadi pagi jalan ke Masjid Sentral ya di Taiwan ya, Ustaz ya. Masjid Istiqlalnya lah. Istiqlalnya ya. Iya. Ya, jadi betul, jadi banyak juga sih. Mungkin tidak sebanyak di Ansan, tapi rasanya memang saya baru 4 kali ke Korea, dan kalau sholat tuh di sini terus karena mungkin fasilitasnya lebih lengkap gitu ya, nggak terlalu jauh dari kota gitu. Betul. Ya, dan ini memang jadi tantangan kita. Saya nggak tahu berapa data mahasiswa atau turis gitu yang datang ke Korea, tapi kelihatannya sih memang nggak sedikit gitu. Dan memang ini yang mau diskusi sama Ustaz Irfan nih, bahwa bagaimana Muslim Tour ini bisa juga digagas oleh teman-teman yang mengelola masjid-masjid lah, terutama orang kita di Korea gitu mengelola masjid ini jadi hubnya gitu ya. Kalau kita tahu di Malaysia kan ada Global Ikhwan gitu ya. Nah di kita memang belum
cerame teman-teman di Global Ikhwan gitu ya. Jadi hub gitu ya. Bagaimana mereka bisa tetap tahu Korea tapi juga mengenal dunia muslimnya. Sekaligus apa ya, sekaligus dakwah gitu ya. Kan dakwah banyak. Itu sih Kang Fadian, saya kali keempat ini dan memang langka banget gitu ya. Kalau tidak dihubungkan oleh pejuang subuh nih, mungkin nggak bisa kenal dekat nih sama Ustadz Irfan gitu kan. Kayaknya gelap banget gitu ya Muslim di sini gitu. Nah Insyaallah. ini yang perlu kita sampaikan ke banyak orang di kita yang 90% masih Muslim kan. Hmm. Yang iya, dan kelas menengahnya banyak gitu yang berkunjung ke sana. Nah, ini peluang sih yang harus dijahit gitu dengan KBRI. Hmm. Bagaimana tetap mereka tetap apa namanya tetap jalan-jalan, tapi diantar oleh teman-teman pengurus masjid gitu ya. Mereka bisa tur ke beberapa masjid karena setidaknya di Seoul aja nggak lebih dari 6 7 masjid ya. Saya lihat di map itu. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Dan mereka bisa tur. Dan ini bisa jadi kemasan baik gitu ya untuk kita. Dari saya itu awalan, Pak Fadian. Enggak, terima kasih Pak Gana. Memang betul, Alhamdulillah kita sudah lebih dari 200 kota dunia dan rata-rata beberapa sahabat kita, Ustadz, Ustazahnya juga, bahkan Duta Besar Pak Fadian, bawa dong rombongan gitu kan, bawa rombongan ke sana, Masya Allah. Kita baru melaksanakan waktu itu ke Thailand ya, Duta Besar kita menerima, terus kita live jalan-jalan ke sana. Insya Allah, ya mudah-mudahan nih persahabatan Pak Gana, Pak Irfan, dan kita semua ya, bahwa melihat bumi Allah yang maha luas. Jadi dimanapun masjidnya yang sangat menarik, tetap sholat maghribnya di sana 3 rakaat ya, Pak Ustadz ya, Masya Allah. Dan menghadap kiblat. Berbeda dengan, Masya Allah ya, dengan rumah ibadah saudara kita ya. Kadang terharu bahwa itu Islam tuh betul gitu, bahwa sholat subuh ya jamnya ya sebelum matahari terbit gitu kan, ada jadwalnya sholat zuhur dan lain sebagainya. Bulan Ramadan sholat apa namanya puasa bersama-sama itu yang saya pengalaman saya walaupun secara Masya beberapa Allah, negara Masya Allah, online dan offline melihat Masya bahwa Allah, Masya Allah bahwa Islam Masya itu adalah Allah. negara untuk umat Islam dimanapun berada ya, untuk umat manusia dimanapun berada, Masya Allah. Jadi nanti kalau pagar Ya, kembali lagi ke Bandung, bahkan ke Afrika, bahkan ke Finlandia, semuanya dengan patokan dengan berpegang pada mukjizat. Betul-betul mukjizat adalah Quran. Mungkin Pak Ustadz ada komentar atau Pak Gana yang ya, Mangga, mangga. ya sebelum Pak Ustadz izin. Ya, ya setidaknya ini negara ke 50 mungkin yang diinjak. Masya Dan Allah. saya selalu apa, menyempatkan untuk apa namanya sholat gitu dicari. Hmm. Dan tidak pernah saya menemukan pertanyaan kamu mazhab apa gitu, Masya Allah. kamu organisasi apa gitu, Hmm. nggak ada. Yang ada you are best Muslim in the world gitu. Hmm. Mereka selalu bicara itu, kita umat Muslim terbaik katanya. Saya nggak tahu apa terbaiknya. Hmm. Mungkin karena murah senyum kita gitu ya, eh, dipeluk. Jadi hampir ke setiap masjid itu dipeluk gitu. Masya Allah. Ya betul, masya Allah, tabarakallah. Dan ya tadi mereka nggak tanya itu, mereka nggak tanya ini gitu. Sudah menjadi Muslim saja sudah luar biasa. Hmm. Iya, dan makin jauh makin luar biasa. Makin jauh. Terakhir kita, iya makin jauh makin makin erat. Mungkin Hmm. Kak Irfan apa yang dulu kejadian penembakan di New Zealand nih, Selandia Baru, Jalan. kami Ya. juga ke sana pernah. Hmm. Itu luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Hmm. 2,5 jam kita ngobrol, nggak ada satupun pertanyaan gitu ya. Perbedaan itu tidak dipandang ini. Dan itu ya penting. Bukan berarti itu mungkin mungkin karena ilmunya luar sudah mulai baca, mereka berilmu juga banyak gitu ya. Jadi semakin tipis ruang itu, makin menghargai bagaimana bagaimana tidak ya penyebaran agama yang sebegitu jauh ini
tentu ada beda, ada ini jelas gitu. Dan tapi dipersatukannya dengan iman. Dan apa ya, yang utama gitu, itu hampir tidak ada perbedaan yang, ya tadi yang Pak Fadian bilang, maghrib kan 3 rakaat gitu kan, bisa 4 rakaat. Ya, ya. Dan itu yang saya temukan. Masya Allah. Dari saya itu Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Tapi kita tetap sulit kalau kalau cari satu tempat, ini mungkin kerjaan KBRI ke depan Pak Fadian. Ya. Jadi dicerahkan lah gitu ya, bahwa kayaknya tuh nggak ada fungsi KBRI gitu kalau kita datang ke beberapa negara. Agak susah cari ruang itu. Insya Allah ada. Oke, baik, baik, baik. Apalagi mau teman-teman mau bisnis gitu ya, mau berkunjung juga, sepertinya kita tuh tidak punya KBRI gitu di banyak tempat gitu. Ini kemana aja gitu. Ada. Nah, itu penting tuh disampaikan. Baik, baik. Terima kasih Pak Gana. Masya Allah betul ya, kalau kita keluar negeri itu di masjid itu kita lihat Islam persamaan yang banyak kita gali adalah persamaannya ya. Jadi kajian pagi juga di Indonesia, di negaranya Pak Gana masih banyak perbedaannya. Tapi kalau keluar itu gunanya kita bersafar ya, Masya Allah. Bener. Memberikan apa namanya sodakoh sholat jamaah itu, makanya bertebaranlah di muka bumi ya. Bukan hanya di Bandung ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz Irfan mungkin mau menambahkan, kita belum tadi udah berapa lama Ustadz di Korea? Saya masuk tahun ketiga. Tahun ketiga, Masya Allah. Mungkin pengalamannya bagaimana sebagai umat Islam yang melihat bumi Allah yang maha luas dengan satu persamaan yang luar biasa, sangat banyak persamaannya. Mengapa Ustadz? Baik, terima kasih Pak Fadian. Kalau bicara interaksi dengan orang Korea ya, interaksi dengan orang Korea, itu saya melihat atau mendengar respon dari teman-teman. Ya. Jadi respon orang-orang Korea terhadap orang Indonesia itu secara kultur itu bagus. Ya, mereka senang seperti itu. Ya, ramah orang Indonesia, misalkan unggah-ungguh, misalkan bahasa kita ya. Dalam pekerjaan juga mereka tidak banyak mengeluh. Dalam hal sederhana saja, ketika orang Indonesia ngantri di satu tempat misalkan untuk beli makanan, ya itu orang negara lain bisa teriak-teriak kalau lama itu. Orang Indonesia tetap tenang aja misalkan seperti itu. Ya dia nggak gerutu dan lain sebagainya. Dan itu ada di tempat pekerjaan juga, sehingga orang-orang Korea cukup senang. Makanya jumlah orang Indonesia itu semakin kemari terus bertambah Pak Fadian itu untuk PMI saja. Bahkan untuk yang belajar juga bertambah terus. Ya, sektornya juga terus bertambah. Data yang saya pernah dapat itu jumlah WNI di Korea itu sekitar 70.000. Ya, di Ansan saja itu sekitar 2000-an. Ya, di Ansan saja itu. Kota besar yang lain mungkin paling banyak di Busan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau interaksi dengan orang Korea ini memang berbicara Islam secara umum, bukan berbicara bangsa ya. Kalau dari sisi bangsa mungkin dengan orang Indonesia, persahabatan Korea dengan Indonesia ini sudah cukup lama sekali. Sehingga kalau jangan heran ketika hari ulang tahun Indonesia saja, itu di Namsan Tower, ikoniknya Korea itu sampai dipasang benderanya Indonesia. Oke. Gitu. Jadi persahabatan Indonesia dengan Korea ini sudah cukup baik. Ya buktinya Sintayong betah ya di Indonesia ya, Sintayong ya. Kemudian kalau bicaranya Islam, tadi kan bicaranya bangsa Indonesia dengan Korea. Bicaranya Islam, memang masuknya Islam ke Korea atau tumbuh kembang Islam di Korea ini agak sedikit lamban. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang media itu cukup banyak peran untuk memberikan stigma Islam di Korea itu sendiri. Apalagi sejak tahun itu tuh 99-nya tuh ketika WTC sampai kemari, itu informasi yang disampaikan kepada mereka baik dari negara dalam hal ini, apalagi hubungan Korea dengan Amerika kan cukup baik sekali itu ya. Cukup baik sekali, sehingga informasi ke orang-orang Korea tentang Islam itu bisa dibilang ya tidak objektif gitu ya.
Hingga misalkan mungkin pernah dengar di satu tempat di daerah bawah itu Busan, itu ada satu masjid yang mau dibangun susahnya luar biasa. Ya, bahkan mereka melakukan protes-protes yang sifatnya itu rasis gitu, menjelek-jelekan Islam. Yang itu masjidnya mau dibangun sama teman-teman Bangladesh ya. Seperti itu. Nah, kalau berbicara dalam konteks hubungan umat Islam dengan umat Islam yang lain, misalkan di Masjid Ansan, yang saya rasakan, ya, karena kalau Bangladesh itu kan dia madhabnya Hanafi ya. Ya. Kemudian kayak Uzbekistan juga Hanafi, sedangkan kita kan mayoritas Syafi'i, walaupun ada sebagian Hambali misalkan, ya seperti itu. Seperti Persis kan lebih dekat ke Hambali, Muhammadiyah juga lebih dekat ke Hambali misalkan, Salafi juga lebih dekat ke Hambali, tapi secara umum orang Indonesia kan Syafi'i, seperti itu. Nah, dalam konteks ini memang semakin cair, walaupun egosentris itu kadang-kadang nggak bisa dinafikan bahwa orang bermadhab A fanatik dengan madhabnya, orang bermadhab fanatik dengan madhabnya. Sama seperti orang Indonesia misalkan, ya dia maunya subuhannya pakai kunut. Nah, orang Bangladesh yang nggak pakai kunut kadang protes juga, gitu. Padahal sudah tahu bahwa orang Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Orang Indonesia sholatnya misalkan, ya ketika dia baca niat, dia dizaharkan niatnya itu. Sholli misalkan. Kedengeran sama orang yang madhabnya berbeda. Protes juga ke saya itu. Datang ke saya, Ustadz itu kok niatnya dijaharkan gitu, atau niatnya dibunyikan seperti itu. Padahal kan begini-begini. Wah, dia bawa dalil dan sebagainya. Saya bilang madhab kamu beda, makanya sudah berbeda di situ. Artinya dalam konteks hubungan dengan Muslim itu, ya meskipun sudah mulai cair karena kita datang ke sebuah negara yang berbeda dan misinya satu adalah untuk membuat Islam ini semakin berkembang, ya banyak orang Korea yang masuk Islam, tapi bisa dibilang problem internal ini memang belum bisa begitu baik lah, semakin baik gitu. Makanya Yusuf Qaradawi misalkan pernah bilang begini, bagaimana kita mau bicara dalam konteks Islam yang begitu besar misalkan, ya Izzatul Islam wal Muslimin, tapi kita berbicara dalam konteks ukhuwah Islamiyah masih problem gitu. Di dalam sendiri kita masih problem gitu. Ya, ya, apalagi bicara tentang himmah, semangat keberagamaan gitu ya. Tadi nyinggung masalah KBRI, yaitu perlu terus dibangun ya. Ya mungkin Pak Gana kan punya pengalaman cukup jauh ya, 50 negara. Kok saya baru 1-2 negara gitu ya. Ini perlu dibangun dan bisa saja dalam hal ini Kajian Subuh menjadi mediatornya. Itu. Saya kira itu. Oke, baik nih, saya mau share sebentar ini beberapa gambar dari yang dikirim oleh Pak, Masya Allah, sebentar, Pak Irfan, mengenai kegiatan sahabat-sahabat kita di Korea. Mungkin Bapak bisa sambil mengomentari. Ini Pak, sebentar, sudah terlihat? Oh ya, ini kita sedang sholat Idul Fitri nih. Masya Allah. Nah, jadi di sini itu kalau sholat di masjid nggak akan tertampung, apalagi 2 imam, ya seperti itu. Biasanya memang selalu 2 imam. Ya, jadi kalau sudah sholat ini bisa sampai lebih dari 3.000, 4.000. Yang tadi dikatakan ini agama yang lain-lain yang 1% ya, Pak Ustadz Irfan ya. Ya, memang titiknya belum bisa, Islam itu titiknya belum bisa menyeluruh gitu ya. Hanya beberapa tempat, ya Ansan terutama yang termasuk yang besar. Ya. Ini kegiatan ulang tahun masjid, ini kegiatan kunjungan ya BP2MI ya. Satu lembaga yang mengurus masalah PMI. Ya. Oke. Ini kegiatan-kegiatan teman-teman ya. Ini sholat. Ini sholat Jumat yang dilakukan pas liburan. Kalau Jumatan dilakukan pas liburan, itu biasanya jamaahnya membludak. Masya Allah. Ini dua kali sholat sampai seperti ini. Ya saya juga udah share di TikTok saya ini. Ya, ini luar biasa ini. Jumlahnya sampai 2000-an. 2 kali sholat. Ya.
pemandangan kayak begini di depan Masjid Ansan semakin biasa ini. Kalau boleh dibilang itu masyarakat sekeliling melihat, ya bukan fenomena ya, sebanyak ini, Masya Allah, ini gimana komentar, mohon maaf, atau mengganggu atau melihat hal yang suatu yang positif? Pertama memang bisa dibilang orang Korea itu bicara tentang privasinya itu agak sulit ya kita ya. Ini kalau hal-hal yang sifatnya mengganggu tuh mereka akan marah dan sebagainya gitu ya. Sekedar orang foto dia keambil saja ya, itu bisa dipidanakan. Makanya HP Korea tuh beda, dia kameranya bunyi cekrek. Nah, kalau beli HP di Korea bunyi dia ketika dipoto itu. HP kita kan tidak seperti itu bisa dikondisikan. Kalau HP Korea nggak bisa. Jadi kalau bicara itu seperti itu. Nah, karena kita ketika mau mengadakan ini sudah izin, jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi diawasi oleh polisi ini sepanjang kegiatan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini masjidnya ya? Iya, ini Masjid Ansan, 4 lantai, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, baik. Insya Allah. Ini sudah ada yang rasen, ada yang mau bertanya juga teman-teman. Silakan Bu Yanti. Ini Masya Allah, ini acara kita ada Pak Gana dari West Java, orang Barat, Jawa Barat ke Korea. Ada saya lagi di Bandung, ada Bu Yanti, Masya Allah, dari Singapura, sahabat kita. Silakan Bu Yanti bisa langsung bertanya ke sahabat-sahabat kita, Masya Allah. Ya, terima kasih Bapak Dian. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Irfan dan Pak Gana. Salam kenal dari Singapura. Masya Allah. Menarik sekali. Ya, menarik sekali penjelasan dari Ustadz Irfan tadi. Saya ingin bertanya, Ustadz, sudah berapa lama Ustadz di Korea? Apakah Ustadz sudah menjadi warga negara di sana? Apakah keluarga juga ikut, Ustadz? Terus, apakah Ustadz juga memberikan kelas-kelas agama di Korea? Di Seoul ya, Ustadz ya? Di Ansan saya. Ya, di Ansan ya. Anak saya baru pulang juga dari Korea, Ustadz. Tapi dia ke Myeongdong katanya, Myeongdong. Ya, dia bilang orang Korea itu unfriendly, Ustadz. Nah, betul. Ya, dia banyak juga karena dia atas tugas dari kantor ya. 8 hari di sana. Katanya cari makanan itu dia berani makan seafood aja, kalau daging dengan ikan dia kurang berani. Iya, betul. Ya, Ustadz, jadi saya mohon Ustadz jelaskan tentang pengajian-pengajian di sana, terus apa tuh? Ya, itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama saya jawab. Saya masih sendiri di sini. Bukan berarti saya belum menikah. Saya belum bawa keluarga karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, sehingga saya cuti per 6 bulan. Seperti itu. Ya. Sambil saya studi S3. Jadi dengan kesendirian bisa ngambil studi lagi. Kemudian karena anak di rumah banyak ini Bu Yanti. Ada 6 saya anaknya Bu. Masya Allah. Kecil-kecil, jadinya dikorbankan seperti itulah ya, pertemuan yang jarang. Kemudian terkait dengan tadi statement bahwa orang Korea itu unfriendly, memang benar sekali itu. Saya tadi bilang bahwa ketika urusannya dengan privasi mereka itu mereka terganggu sekali. Ya mungkin kalau pernah lihat video orang Jepang juga ada berapa yang seperti, walaupun orang Jepang sekarang lebih terbuka dibanding orang Korea sendiri. Tapi suasana misalkan di mobil kita nggak bisa berisik, ataupun di kereta kita nggak bisa berisik, itu memang benar. Bahkan pertama kali saya aja pindah ke satu tempat tinggal itu, ya itu cuma pindah-pindahan saja. Tetangga sebelah terganggu, itu saya langsung di ultimatum, kalau begini lagi kamu pindah, nggak boleh di sini tempatnya. Sampai seperti itu gitu. Ya. Jadi ketika saya mau bawa anak pun berpikir masih kecil-kecil, apakah nanti mereka nggak mengganggu sekitarnya dan sebagainya. Juga terkait dengan hubungan sosial anak-anak. Kalau di kita kan habis sholat maghrib mereka ngaji misalkan,
Di sini susah hal-hal seperti itu. Ya, tadi juga makanan misalkan agak sedikit susah, betul sekali. Makanan itu agak sedikit susah. Ya, kita nggak bisa menjamin tentang kehalalannya. Ya, makanya teman-teman di sini juga yang bekerja seringkali saya nasihati itu kalau mau aman makanan karena nggak disediakan oleh pihak pabrik yang kita nggak tahu cara penyajiannya dan sebagainya, maka bawa saja dari rumah, kata saya, masak gitu ya, seperti itu. Kalau untuk kajian-kajian atau kegiatan keagamaan, memang saat ini lebih banyak di masjid-masjid, Ibu. Ya, belum ada yang sifatnya online, ya, seperti itu. Jadi kalau kebetulan ke satu tempat atau tinggal di satu tempat, ya, itu coba dicari masjid saja. Ya, itu sekitar 50-an masjid Indonesia. Ya, kalau negara-negara Melayu yang lain tidak terlalu banyak ya. Malaysia saja walaupun dia bebas visa, setahu saya jumlah orang Malaysia nggak banyak yang di sini. Kalaupun ada mereka yang studi, tapi jumlah orang Indonesia memang cukup banyak. Seperti itu. Itu saya kira jawaban saya. Ya, terima kasih Ustadz. Sukses Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Bapak Dian. Ya, mudah-mudadan dengan informasi seperti ini ya kita membuka wawasan kita mencari hal yang positif ya. Masya Allah ini jadi unfriendly ya. Padahal artis-artis Korea di sini friendly ya karena cari rezeki secara online ataupun offline. Masya Allah. Terima kasih. Kita Baik. ramah saja Pak Fadian, kita ramah sama mereka itu mereka curiga sama kita. Masya Allah. Tidak memberikan respon yang sama dengan kita. Kita senyum sama mereka. Mereka nggak senyum. Malah curiga. Kenapa nih orang senyum? Waduh, mungkin sakit gigi kali. Insya Allah. Baik-baik. Sekarang ada Pak Syam ya. Ini sudah chat saya. Mau langsung bertanya. Silakan Pak Syam. Apa kabar Pak? Sudah saya unmute. Masih termute. Nah silakan Pak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dian ya. Kenalkan saya memang di Jogja, tapi asalnya dari Jawa Barat, Pak Dian. Masya Allah. Ya. Orang West ya. Alhamdulillah. Orang Barat. Saya Jawa senang Barat. sekali mendapat penjelasan dari Pak Irfan tadi kondisi di Anson di perkembangan muslimnya ya di sana. Juga saya juga tadi mungkin terlambat mengikuti dengan Pak Gana, kurang begitu paham di mana Pak Gana tinggalnya. Di Korea Selatan, tapi di kota mana? Untuk Pak Irfan, saya ingin tahu, tapi dari penjelasan yang saya dengar dari Pak Irfan tadi barusan, bahwa orang Korea itu privasinya sangat tinggi gitu ya, memperhatikan jadi sebenarnya kalau saya yang ingin saya tanyakan tadi adalah apakah berkegiatan sebagai Muslim di sana, misalnya sholat dan sebagainya itu ada hambatan atau tidak gitu ya. Terus apakah suara azan dari mesin itu juga bisa diperdengarkan keluar atau seperti apa? Nah ini mohon penjelasan lebih lanjut lagi lah. Kalau di kita kan ya memang seperti suara azan itu memang suara panggilan, bahwa panggilan ya harus didengar sama semua orang gitu ya. Jika ya bersedia hadir atau tidak di masjid. Terima kasih banyak Pak Dian untuk kesempatannya, dan selamat menjalankan syiar Islam di sana Pak Gana dan Pak Irfan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fadian. Saya langsung jawab. Silakan Pak. Nanti Pak Irfan menjawab suasana di sana. Mungkin Pak Gana juga sebagai wisatawan ya. Pak Gana mau lebih dulu menjawab, silahkan. Enggak, Pak Gana bagaimana? Mangga Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz dulu. Baik. Tentang hambatan beragama di sini ya. Pertama begini ya. Orang Korea itu kan tadi dia dasarnya tidak beragama, walaupun sebenarnya agama Konfusius Cina itu kan, atau aliran Cina itu kan cukup awal masuk ya. Cuman kan karena mengalami banyak
katakanlah perubahan-perubahan waktu, akhirnya agama itu tidak menjadi sebuah konsentrasi bagi orang-orang Korea. Sibukan mereka hari ini ya mungkin uang kerja seperti itu. Sehingga sampai ada satu filosofi kalau kerja tuh harus cepat sama orang Korea. Pali seperti itu, namanya pali. Cepat gitu. Ya. Sehingga teman-teman itu yang tidak bisa menjelaskan dia siapa, tugas dia sebagai muslim seperti apa, ibadah dan lain sebagainya seperti apa, kadang-kadang tergerus juga untuk tidak sholat misalkan. Gitu. Misalkan orang Indonesia punya hambatan dalam masalah komunikasi dengan pimpinan-pimpinan pekerjaan mereka di Korea, di pabrik-pabrik gitu ya. Itu ketika nggak bisa menjelaskan, ada juga yang kemudian mereka akhirnya nggak sholat. Itu realita, kenyataan yang ada seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka bisa menjelaskan dengan baik, ya kerjanya juga bagus, misalkan bahkan itu adalah sebuah kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Dia juga dipahamkan sedikit tentang agama Islam, karena agama Islam itu nggak sampai di telinga mereka. Kita harus jelaskan, saya ini Muslim, saya tugasnya seperti ini. Nah, saya sering menyampaikan juga ke teman-teman, sholat tolong dijaga, bagaimanapun caranya, walaupun tidak tumaninah nggak apa-apa. Walaupun cuma sebentar yang wajibnya saja, rukunnya saya lakukan, jangan sampai tinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tempat-tempat yang sudah cukup lama mereka dengan orang Indonesianya, dan kebetulan teman-teman itu menjaga agamanya dengan baik, insya Allah, ya, ketika mereka melihat pekerjaan teman-teman Indonesia cukup bagus, mereka cukup welcome sebenarnya. Bahkan sampai ada juga pabrik yang mengatakan, kamu nggak sholat. Itu sampai seperti itu juga ada, gitu. Ya, atau kita sebenarnya bilangnya gimana? Aido ya, apa Mas Rizky, kita ngomongnya apa? Kalau orang sholat itu biasanya kido ya, kido gitu. Kido itu berdoa. Kamu nggak berdoa gitu. Ya, teman-teman yang juga mereka kerja misalkan di sekitaran masjid atau nggak jauh dari masjid, itu kadang-kadang mereka izin untuk sholat Jumat pun bisa, bisa seperti itu. Ya. Di hambatan itu memang tetap ada, ya tentunya, karena memang mereka secara mainstream itu rata-rata berpikirnya hanya kerja saja, apalagi rata-rata pabriknya kan memang pabrik produksi ya, produksi mobil, produksi apa, sehingga mereka harus mengejar itu semuanya sebagai target. Kemudian kalau terkait masjid, kegiatan masjid sendiri, tadi ditanyakan apakah azan itu bisa keluar, ya, azan bisa keluar. Alhamdulillah sih tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Belum bisa. Alhamdulillah tidak bisa. Jadi memang ya kita alhamdulillah bisa ada masjid saja sudah sangat bersyukur gitu ya, di tengah-tengah negara minoritas gitu ya. Maksudnya di tengah-tengah orang-orang yang ya tidak menerima Islam dengan baik sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Tapi tempo hari demo Palestina saja kita besar di Ansan, jalan dari sini ke sana sampai ke tempat. Ya, sholat Jumat juga masih sudah bisa di depan seperti itu. Ya, kemudian kegiatan Idul Fitri bisa sampai kita lakukan di atas, di taman itu dalam jumlah yang sangat besar. Gitu ya. Ya, saya kira itu sudah sangat bersyukur lah ya. Kita bisa melakukan kajian rutin tiap pekan di sini sudah luar biasa. Saya kira itu sih Pak ya jawabannya. Jadi kalau bicaranya suasananya seperti di negara kayak kita ya masih belum lah, masih jauh sepertinya. Apalagi dengan jumlah Muslim yang masih sangat minim seperti itu. Tapi sangat bersyukur saya, sangat bersyukur pada Allah bisa bertebaran di muka bumi dan memberikan ya kebaikan-kebaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Baik. Terima kasih. Mungkin Pak Gana mau menambahkan? Ya, memang di beberapa negara yang betul-betul minoritas Muslimnya, apalagi bukan negara ya yang orang Muslimnya juga sedikit, memang nggak. Saya lihat memang hampir sama lah seperti yang Ustadz Irfan sampaikan. Dan ya ini tugas memang Muhammadiyah nih menyampaikan ke rekan-rekan di kembali lagi ke negara gitu ya, hadir di situ. Ya mungkin nanti Ustadz Irfan boleh tolong jelaskan
seberapa besarnya memang rekan-rekan di KBRI itu punya ruang untuk teman-teman Muslim. Kalau kita bicara soal pekerja, ya jelas ya kan, yang bekerja di negara Korea atau di beberapa negara-negara kita, tenaga kerja Indonesia kan relatif bukan S2, S3 kayak Papa Dian kan. Rata-rata memang lulusnya betul, secara edukasi juga kurang, ilmu juga kurang. Nah ini memang menurut saya kalau ada perusahaan, kan mereka juga ke sana bukan perseorangan ya, rata-rata gitu ya, rata-rata sudah ada perusahaan yang rekrut gitu ya. Betul, ya. Saya di Kadin Jabar juga sering tuh kayak gitu. Sering banget gitu ya, ada rekrutmen kayak gitu banyak. Nah, menurut saya ini penting untuk dijembatani. Jadi jangan sampai anak-anak itu ya anak pemuda-pemuda itu yang masih muda-muda, saya nemuin beberapa di jalan-jalan itu juga sama. Mereka memang edukasinya kurang, komunikasinya belum lancar gitu kan. Menyampaikan bahwa sholat itu penting, itu kan bagian dari tugasnya si company ini nih. Iya, dijembatani oleh perusahaan. Jadi jangan mereka yang berkomunikasi langsung dengan bos-bosnya. Wah, itu repot Pak Ivan. Ini penting dan disampaikan juga dengan bahasa yang baik gitu, bahwa kalau orang beragama maka punya potensi dia juga jujur. Nah, ini kan penting. Nah ini di kedepaninnya itu. Jadi bukan semata-mata cuman sholat itu penting, tapi punya implikasinya terhadap kinerja. Dan itu esensi besar dari agama kita. Outputnya dari sholat itu jujur. Outputnya on time. Outputnya disiplin. Ya. Kalau itu tidak diruangkan, ya cuma sekedar sholat. Ansih. Dah, gitu doang. Maka dia nggak jujur, dia nggak disiplin, buang sampah sembarangan. Kan bukan itu semata. Nah, kalau ini dikomunikasikan baik oleh perusahaan yang merekrut ini kepada perusahaan yang di Korea, termasuk pihak KBRI-nya juga masuk ke dalam itu, saya pikir komunikasi itu penting. Dan tentu kata Pak Irfan tadi, maka perusahaan juga akan menganggap bahwa ini bagian penting dari kinerja. Dan itulah pentingnya kita dakwah. Dan itulah kedepannya pentingnya Pak Fadian, bahwa memang seperti Rasulullah sampaikan bahwa dakwah ini memang kalau sudah mulai para agnianya hadir gitu ya, kita datang ke sini jadi saudagar untuk kita ekspor gitu ya. Nah, baru mulai deh. Jadi mereka memandang bangsa kita, terutama Islam ini sekarang sedang di bawah. Dan posisi tawar kita nggak ada. Ini penting. Jangankan di negara Korea, di Saudi aja kita posisi tawarnya rendah, segitu triliunan kita berikan devisa mereka. Nggak ada tuh gitu. Nggak dianggap aja kita tuh datang umroh, yang dianggap TKW aja yang di sana. Nah ini kan jadi isu pemerintah menurut saya. Pak Fadian, di ruang ini kita nih, saya mohon gitu untuk disampaikan ke mereka, memposisikan bangsa ini juga sangat penting supaya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang, berdakwah di semua negara, tidak digedor tetangga gitu. Kita kan kalau ada orang asing malah dihormati. Kayak Pak Fadian kan tinggal di Pondok Indah gitu, kan dihormati tuh kiri kanan asing. Kenapa kita di sini jadi digedor tetangga? Digedor itu sebetulnya mereka tidak menganggap kita. Kalau menganggap kita mungkin nggak gitu. Ya itu sih cukup. Pak Fadian. Masya Allah. Masya Allah, ini diskusi memperluas cara berpikir kita ya Pak Gana ya. Masya Allah, ini pengalaman kita dengan silaturahim online dunia ini. Di handphone saya ada 70 sahabat-sahabat duta besar dan menceritakan banyak yang sama ya. Jadi
duta besar kan dengan latar belakang berbeda-beda, setiap diajak ngobrol sama kita Pak Dubes, Bu Dubes juga akan bilang, Pak Fadian saya bukan ustadz gitu. Nggak akan ditanya banyak, tapi pengalaman dia sebagai muslim Masya Allah luar biasa. Karena Masya Allah. ada seorang, saya nggak sebut namanya, itu sahabat kita juga, seorang duta besar, bukan, seorang ibu duta besar, Masya Allah. Kalau udah jadi duta besar di sana, tidak hanya mewakili negara Indonesia gitu kan. Are you Indonesian? Yes, I'm Indonesian. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Tolong terangkan. Nah, ini menariknya gitu. Tolong terangkan tentang Islam. Masya Allah, itu wakil kita di sana. Kenapa ada batu hitam diputar-putar orang sebegitu banyak, maksudnya itu tawaf gitu kan. Jadi Masya Allah banyak saudara-saudara kita, duta besar kita, KBRI segala macam. Ya Pak Gana ke sana, ya saya kebetulan berjenggot Muslim, tolong terangkan kenapa harus nggak makan seharian, maksudnya puasa misalnya. Itu wakil-wakil kita di bumi Allah. Kalau di Jakarta, di Bandung nggak ada yang nanya gitu Pak Gana, tapi kalau di luar negeri Masya Allah itu perjuangan saudara-saudara kita di luar ya. Memang betul, KBRI juga banyak tugasnya gitu kan. Kalau saya selalu bilang yang harus dikerjakan sangat banyak, tapi apa yang bisa kita kerjakan? Jadi betul Pak Irfan dengan kopiah putihnya jalan-jalan kan tiba-tiba ada orang bertanya ya. Dan pengalaman kami juga ada yang cerita di Perancis gitu dengan baju gamisnya gitu kan, menerangkan orang melihat kebaikannya ya Pak Gana ya. Melihat itu wakil kita gitu. Kebaikan ini baik banget, kenapa? Termasuk tadi Pak Gana bilang untuk beribadah betul harus mengimplementasikan apa yang sudah kita jalankan beribadah ya, termasuk kebersihan. Pak Gana ini kenapa sih harus wudhu gitu? Gitu. Jadi 5 kali nih bersih kira-kira gitu, Masya Allah. Terima kasih Pak Gana, Pak Syam. Mudah-mudahan tidak terjawab semuanya ya, biar kita bisa tanya jawab terus nih, Masya Allah. Nanti saya kasih nomor Pak Irfan, Pak Gana ini banyak pegang jabatan ya di Jawa Barat, Masya Allah, keliling dunia untuk lihat bumi Allah yang maha luas. Baik Pak Irfan, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Oke, baik. Ini udah ada yang nanya di chat langsung ke saya nih, tapi nggak tahu nih ini jawaban. Ini seorang ibu yang punya anak muda atau seorang anak muda Gen Z juga nih. Pak Fadian, tolong tanyakan betapa di Indonesia yang namanya artis-artis Korea itu mendapat banyak tempat di hati. Bahkan ini merek mie nih. Net mengiklankan juga artis-artis Korea. Padahal tadi dengar ceritanya, Masya Allah, tidak friendly lah, bahkan tidak beragama. Mohon komentarnya Pak Fadian. Ini nanya saya apa nanya Pak Irfan deh. Jadi ketika mungkin ya saya rangkum ini dari ketika kita mengidolakan sekarang drakor ya, drama Korea segala macam. Tapi kalau dengar dari teman-teman, kita tidak menjelekan Korea, tapi keadaannya seperti itu ya. Mungkin Pak Irfan yang masih ada keluarga di Indonesia nih, bagaimana saya melihatnya entertainment ya, betapa sedang luar biasanya entertainment dari Korea. Enggak Pak Irfan, nanti juga Pak Gana kalau mau menambahkan. Baik, yang pertama mungkin begini, bicaranya dalam hal dalam konteks ini ya, persiapan Korea untuk di sebuah negara besar ya. Jadi memang Korea itu benar-benar mempersiapkan dia untuk di sebuah negara besar. Salah satunya adalah dalam bidang seni tadi, K-pop itu, sampai drama-drama Korea. Ya. Artinya gini, bicara realita orang Korea seperti apa, tapi berbicara entertain seperti apa, itu dua hal yang berbeda menurut saya. Oke. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau mau lihat orang Korea, jangan lihat di media, tapi lihatlah realita. Teman-teman sering ngomong dengan bahasa yang sederhana, tidak seindah foto profil gitu kan. Oke. Jadi kalau menurut saya Korea berhasil dalam hal ini membuat mata dunia terhipnotis dengan seni yang mereka hadirkan dan lain sebagainya. Zamannya dulu mungkin zamannya lagu-lagu Inggris misalkan seperti itu. Ya, kemudian muncul di Indonesia zamannya lagu-lagu India misalkan seperti itu. Hari ini mungkin memang masanya Korea seperti itu. Ya, masanya Korea.
dengan wajah mereka yang tampan-tampan, misalkan Ada yang perempuan yang berjenggot nggak ya cantik-cantik, artis Korea misalkan. seperti Pak Irfan? Kenapa? Ada yang berjenggot nggak artis Korea yang laki-laki halus-halus semuanya? Nggak ada, nggak pernah lihat saya. Masya Allah. Lanjut Pak Irfan. Ya, jadi bahkan saya waktu pertama datang ke Korea saja lihat orang-orang Korea itu wajahnya walaupun mereka laki-laki itu udah seperti kayak perempuan, beningnya gitu. Ya, sehingga kiblat operasi plastik saja larinya ke Korea misalkan seperti itu. Berapa banyak artis yang sudah datang ke sini untuk melakukan itu karena melihat wajah orang Korea yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu seperti itu. Jadi pertama itu memang ada upaya besar yang dilakukan oleh Korea untuk membuat mata dunia itu melihat mereka. Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu saya kira juga harus dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini. Ya, tidak lagi melihat tadi yang seperti disampaikan sama Pak Gana, negara level bawah seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini problem lain adalah orang Indonesia itu kan memang latah saya kira. Itu perlu diakui gitu. Orang Indonesia itu Pak Gana maksudnya ya. Dan saya latah itu bukan dikagetin ngomong gitu ya. Oke. Karena banyak orang Indonesia nih ikut kajian. Lanjut Pak Irfan. Ya, latah itu maksudnya apa yang berkembang di dunia kita langsung saja kemudian ya memakannya, mengambilnya, menirunya dan lain sebagainya. Ya, bahkan bisa jadi kecintaan kita terhadap hal-hal seperti itu ya Gen Z dan lain sebagainya itu melebihi kecintaan mereka terhadap orang tua mereka sendiri gitu ya, menyedihkan ya terhadap idola-idola mereka. Ya, bisa jadi foto-foto artis-artis itu lebih banyak terpampang di HP-nya dibanding orang-orang tua mereka misalkan. Jadi ada problem lain yang padahal kita negara muslim terbesar dan ini menjadi catatan buat kita semuanya bahwa kita memang tadi latah mudah sekali mengikuti bahkan sampai mencintai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk itu. Dan itu juga kalau menurut kajian yang lain ya, Dr. Ali An-Nadwi dalam buku beliau Kenapa Kaum Muslimin itu Mundur, beliau pernah mengatakan penyebabnya adalah sifat inferiority yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sifat minder, sifat nggak percaya diri kaum muslimin sehingga kaum muslimin itu terpuruk. Jadi menurut saya problem yang paling mendasar bicara tentang Indonesia dalam hal ini kok mudah sekali mereka mengikuti apa-apa yang datang dari luar tanpa kita mendikotomi itu adalah Korea misalkan, penyebabnya adalah karena kita itu latah, kemudian kita inferiority sebagai sebuah bangsa. Ya, kita negara muslim terbanyak tapi pemakai media sosial terbesar di dunia gitu ya. Artinya kita lebih suka untuk menjadi pemakai dibanding kita menciptakan sesuatu yang lebih baik dan produktif. Saya kira itu jawaban. Baik. Ya, jadi seperti itu ya. Ini sudah ada yang resen nih Pak Hendar dan Ibu Wanti. Mungkin Pak Hendar silakan Pak. Singkat, padat, mengasihkan. Silakan Pak, sudah saya unmute. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadian, Pak Irfanuddin, Pak Gana. Ya, ada jelas ya suara saya? Jelas Pak. Ya, pertama saya ingin tahu di Korea itu 4 musim ya. Kalau 4 musim itu waktu misalnya waktu sahur dan waktu buka itu jam berapa gitu? Lalu sholat Jumat tadi katanya ada 2 imam. Maksudnya apakah karena memang masjidnya kecil gitu sehingga harus sudah ada 2 imam? Yang terakhir saya ingin tahu barangkali kalau boleh tahu apa kira-kira dari awalnya tuh motif atau tujuan Pak Irfanuddin dan Pak Gana ke Korea begitu. Nah, yang terakhir barangkali KBRI tadi dikatakan saya kurang jelas maksudnya KBRI tidak peduli atau bagaimana ya? Belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bangga, silakan pertanyaan pertama tentang musim ya. Ya, mohon dibantu diingatkan pertanyaannya Pak Gana ya, Pak Fadian ya, lupa. Ya, Bangga. Yang pertama tentang 4 musim ya. Iya, memang di sini ada 4 musim. Ya, musim yang paling ekstrim panas dengan dingin.
ya. Kemudian kalau dingin itu sampai bersalju Pak ya, seperti itu. Kemudian ada 2 musim lain, yang satu adalah gugur, yang satu adalah semi. Jadi semi, gugur, habis itu dingin ketemu panas. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait waktu sholat, ya memang karena perbedaan musim ini, perubahan waktu berubah. Saya kasih contoh ya. Misalkan sholat di musim dingin, ya subuhnya itu di musim panas sekitar jam 3.30 atau jam 4 misalkan, ya sholat subuhnya tuh. Nanti ketika di musim dingin itu bisa sampai di jam 7:30 atau jam 7 pagi. Posisi jam 7 pagi itu masih gelap seperti di waktu subuh. Gitu Pak. Jadi perubahannya tuh memang sangat ekstrim. Ya. Nah, sekarang ini dari kemarin musim panas, kita sekarang masuk musim gugur, ya udah mau masuk musim dingin nih, nanti di bulan November kita masuk dingin lah, ya. Oktober sudah mulai itu dikit-dikit ya. Nanti finalnya atau puncaknya sekitar Januari sama Februari. Seperti itu Pak. Jadi kalau sahur yang buka puasa jam berapa itu? Beda-beda Pak, tergantung musimnya Pak. Jadi beda-beda tergantung musim Pak. Jadi kita pernah ngerasain puasa itu sampai 12 jam gitu tuh, pernah ngerasain kita. Oh gitu. Ya. Jadi tergantung musimnya memang. Kemudian tadi ditanyakan tentang sholat Jumat sampai 2 gelombang. Pertama karena memang tempatnya sangat terbatas. Kalau pas pas liburan, libur musim panas misalkan, itu jamaah membeludak yang biasanya mungkin mereka sholat di pabrik-pabrik dengan teman-temannya. Nah, kemudian mereka sholat di masjid. Nah, kapasitas yang tidak memadai, akhirnya kita melakukan sholat dua kali seperti itu. Secara fikih itu diperbolehkan karena sifatnya darurat ya. Kemudian ya jamaahnya sampai membludak ke bawah, keluar itu Pak. Seperti itu. Itu sih Pak kondisi yang ada. Apa ada yang pertanyaan yang belum dijawab? Tadi mengenai KBRI ini masukan untuk Pak Gana ya, bukan masukan bahwa KBRI harus bagaimana nih Pak Gana sebagai warga negara Indonesia yang suka muter-muter. Silakan Pak Gana. Silakan. Ya menurut saya ini informasi banyak dari KBRI ini memang harus sampai ke masyarakat ya. Apalagi Pak Fadian sekarang udah banyak pantang. Karena nggak banyak masyarakat yang memahami gitu ya. Peluang, ruang-ruang lain lah ya, selain yang diplomatik yang formal gitu. Nah ini penting gitu ya. Saya di beberapa organisasi juga di besar gitu ya, organisasi besar di Jawa Barat juga agak kurang gitu informasinya. Ya, apalagi mengenai hal-hal yang lain selain rekrutmen untuk tenaga kerja lah, untuk sekolah, untuk bisnis apalagi gitu ya. Ini memang terasa kurang. Saya nggak tahu apakah memang sudah ada tapi aksesnya nggak banyak, gitu. Apakah memang masyarakat tidak dimanjakan dengan informasi sehingga bisa lebih eksploitasi gitu ya mereka dalam bisnis, dalam edukasi. Nah ini yang penting sih buat saya cuma KBRI. Nah, masuk ke dalam tadi ruang itu saya menarik tuh bagaimana Korea mengemas negaranya gitu sehingga memang layak gitu tampil. Ini memang penting. Terlepas dari ruang pertama tadi soal musik gitu, apalagi beberapa teman-teman kita, teman-teman kita, apalagi pejuang-pejuang subuh ini kan sudah lama ninggalin musik ya. kita Siap. Gitu ya. Tapi ya di sisi itu boleh lah, karena ada beberapa teman-teman kita yang kita masih berantem masalah hukum. Masya Allah. Baik Pak Gana ya. Kalau di Indonesia kan ya, tapi artinya ini bagaimana sebuah negara ini memang membangun citra dirinya gitu ya. Ya kalau lihat saya kemarin ke museum Korea, saya kemarin cek beberapa masa lalu Korea juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Seperti Singapura lah gitu ya. Tapi
how to start-nya gitu, apa yang dimulainya. Semuanya ngobrolnya sumber daya manusia. Nice. Itu dia. Oke, terima kasih Pak Gana. Nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nih yang ada di sini kalau misalnya mau kontak KBRI ya, saya ada beberapa nomornya memang perlu masukan seperti itu ya. Jadi yang Pak Hindar Saya nanya, boleh ngasih masukan sedikit, Pak. silakan banyak juga nggak apa-apa Pak. Yang pertama, masalah tadi ada yang belum terjawab kayaknya, masalah saya datang ke Korea itu dalam rangka apa? Saya memang datang ke Korea, Pak Hendar ya, dalam rangka jadi imam, sehingga visa saya berbeda dengan visa teman-teman. Kalau teman-teman yang bekerja itu rata-rata S9 atau ada yang S7 yang mereka profesional. Tapi kalau saya memang diundang oleh Masjid Ansan untuk datang dan calling visanya melalui KMF ya, karena masjid tidak bisa mengcalling visa sendiri ya di bawah KMF itu dengan visa D6. Ya, D6 itu visa religion. Jadi mereka yang pastor-pastor pun masuknya ke D6. Seperti itu. Berapa lama saya bekerja di sini atau menjadi imam di sini? Batas waktu dari KMF setelah 5 tahun. Ya, kalau dihabiskan semua berarti 5 tahun. Kalau tidak, imam-imam yang sebelumnya juga banyak yang selesai sebelum 5 tahun. Ada yang 2 tahun, 1,5 tahun, 1 tahun. Ya, terutama orang Indonesia yang agak susah untuk berdakwah di negara luar ya. Karena mungkin seperti di Korea ini kondusivitasnya tidak seperti berdakwah di Indonesia. Stuck di satu tempat, berdiam di satu tempat, misalkan, dan seterusnya, ini agak susah teman-teman untuk nyaman atau bertahan lama. Seperti itu. Kemudian hal yang terkait dengan KBRI, ya, saya kira tidak semua KBRI dalam catatan yang sama. Ya, kita juga harus melis apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan dan bisa kita kerjakan bersama. Ya, kita husnuzon mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sedikit juga, apalagi pekerjaan diplomatik ya, yang saya kira juga itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti itu. Diplomatik dua negara, apakah itu dalam bidang pendidikan, apakah itu dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Seperti itu. Kalau di Korea sendiri, alhamdulillah ada beberapa hal yang sudah terjembatani. Ya, misalkan ada case di sini, ada problem di sini, teman-teman Indonesia misalkan yang dia sudah tinggal lama di Korea mau menikah sesama orang Indonesia. Nah, dalam hal ini KBRI ditunjuk oleh Bimas keagamaan yang ada di Indonesia, DEPAK ya, Departemen Agama, untuk menjadi katakanlah penghulunya. Makanya KBRI juga ikut membantu pernikahan-pernikahan yang ada di sini. Kemarin juga misalkan kita dari komunitas Muslim Indonesia ini yang mewadahi beberapa masjid yang ada di Korea, masjid Indonesia, itu menginisiasi adanya isbat nikah. Ya, buat orang-orang Indonesia yang nikahnya katakan dalam bahasa kita ya nikah siri lah, karena tidak tercatat di secara kenegaraan. Alhamdulillah KBRI dengan kita bekerja sama dan mereka sangat welcome seperti itu. Ya, jadi saya kira itu sudah hal yang sangat positif. Tapi memang hal yang tadi disampaikan sama Pak Gana terkait bagaimana pihak KBRI misalkan atau lembaga yang mengirim para pekerja. Sebenarnya kalau para pekerjanya di sini rata-rata bukan dari lembaga ya. Mereka memang ada semacam penyaringan untuk tes ya, yang itu difasilitasi oleh BP2MI kalau tidak salah ya. Ketika mereka lulus baru mereka diterima di sini ya. Itu lembaga rata-rata seperti itu. Lembaga apa ya? Lembaga ya. Ya, saya kurang paham lah ya, tapi yang saya paham dari teman-teman seperti itu. Jadi kalaupun kemudian ada lembaga yang mau kemudian menyampaikan ke pihak katakanlah HRD ya, secara institusi HRD Korea ya, tentang siapa mereka Muslim, mereka harus beribadah dan lain sebagainya. Dalam hal ini KBRI, BP2MI itu bisa melakukan sinergi menyampaikan kepada HRD, sehingga kenyamanan beragama yang didapatkan oleh teman-teman Indonesia itu ada perkembangan baiklah, seperti itulah setiap tahunnya.
Ya, saya kira itu sih. Masya Allah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa kita share ya ke sahabat-sahabat kita yang lagi berjuang di luar negeri. Masya Allah, terima kasih Pak Hendar atas pertanyaannya. Ini ada Ibu Wanti. Sebentar, tadi Ibu Wanti. Ibu Wanti masih resen? Sebentar, Ibu Wanti. Atau sekarang, sebentar saya cari. Oke, mungkin malah Bu Nina dulu ya, sahabat kita. Ini juga ada Pak Imam nih, mungkin bisa sharing juga nih pengalaman beliau dengan bisnis yang Bapak. Silakan Bu Nina. Sudah saya unmute. Terima kasih Kang Fadian. Assalamualaikum Pak Ustadz Irfanuddin, kemudian Kang Gana dan Ibu. Ya. Ya Pak Irfan, Masya Allah tadi menyimak ya, meskipun saya off kamera, tapi saya tadi menyimak beberapa yang disampaikan Pak Ustadz, dan saya juga coba browsing. Jadi Pak Ustadz itu melakukan kajian-kajian baik zakat, mengenai fikih, ketauhidan, dan yang lain-lain. Semoga Ustadz senantiasa sehat dan Allah mudahkan di dalam setiap dakwahnya. Nah Pak Ustadz, saya teringat kembali apa yang Ustadz tadi sampaikan. Kalau kami kaum wanita di Indonesia ya, seperti tadi Ustadz sampaikan, budaya, kemudian produk skincare gitu ya, kemudian tadi drakor, saya juga beberapa kali ke sana gitu Pak Ustadz. Nah, Korea ini kan hampir sama dengan Indonesia ya Pak Ustadz, hari kemerdekaannya ya. Kita 17 Agustus, mereka 15 Agustus. Pernah menjadi negara miskin, kemudian beberapa tahun yang lalu ditetapkan menjadi negara baju gitu. Terus saya juga pernah mendengar kajian dari seorang ustadz dan saya sempat browsing. Itu awal muasalnya menjadi negara maju salah satunya adalah andil Islam. Yaitu ketika presiden pertama itu Park Chung-hee melakukan kunjungan ke Malaysia, diterima oleh Tun Abdul Razak. Beliau melihat kaligrafi yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan dapat merubah negaranya sendiri gitu tanpa peran kaumnya. Jadi kalau nggak salah itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya. Nah, dari melihat itu bahwa sebetulnya Islam sudah menjadi salah satu rujukan untuk bagaimana umat melakukan perbaikan termasuk di Korea. Nah pertanyaannya terus kemudian kondisinya begini Pak Ustadz, saat saya ke sana ya, ketika kita melihat misalnya ke pengolahan ginseng gitu, atau apapun, selalu mereka tekankan bahwa the best quality product itu mereka tidak ekspor. Karena untuk masyarakat setempatnya. Jadi justru yang mungkin kualitas kedua, ketiga itu yang diekspor. Artinya saya melihat betapa negara itu mengutamakan masyarakat penduduknya gitu. Nah, bagaimana Ustadz melihatnya ya Ustadz sekarang gitu? Apakah memang semua yang disediakan oleh negara itu produk-produk nomor satu gitu untuk masyarakatnya, sehingga yang diekspor justru yang bukan nomor satu? Karena sebaliknya mungkin kalau kita sebagaimana tahu di Indonesia, the best product itu adalah yang diekspor karena punya nilai lebih, nilai tinggi gitu. Berdasarkan pengalaman Ustadz sudah hampir lebih kurang tadi 3 atau 4 tahun, mohon pencerahannya itu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Kemudian saya jawab. Enggak. Ini berat pertanyaannya, tapi berat juga pahalanya untuk menjawab. Enggak lanjut. Yang pertama itu ada statement Islam menjadi rujukan kemajuan negara-negara atau kemajuan banyak bangsa. Saya kira statement ini memang aksiomatik sifatnya, artinya nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Bahkan kemajuan Eropa, Cordova lama itu tidak seperti yang sekarang. Bicara sebelumnya dipegang sama kaum muslimin, Andalusia dan sebagainya. Iya kan? Dan ternyata itu kan juga artinya ada peran kaum muslimin, pembacaan orang-orang barat terhadap keterpurukan mereka dan membaca
referensi yang dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga kemudian kita mungkin pernah dengar sejarah ya perpustakaan kaum muslimin dibakar dan kemudian diambil ya buku-buku kaum muslimin, termasuk bukunya Ibnu Sina, misalkan Ibnu Sina jadikan rujukan kedokteran dan seterusnya. Saya kira memang itu tidak bisa dibantah. Ya, memang Islam itu adalah rujukan. Kitab suci yang sampai hari ini masih terjaga tidak ada kecuali Al-Quran. Itu tidak bisa dibantah. Dan hubungan tadi bicara tentang bagaimana Korea bangkit gitu ya. Sebelum Korea seperti sekarang, itu pernah ngobrol sama salah satu seorang supir taksi misalkan, bicara sederhana saja gitu. Contohnya, supir taksi ngomong, saya tuh pernah ke Saudi kerja. Saya pernah juga di Indonesia lama kerja. Bahkan di sini ada yang juga dia jadi bos rumah makan, dia lama di Indonesia kerja di bagian pembangunan seperti itu. Artinya juga Korea pernah belajar dengan negara lain sebelum sekarang bangkit. Itu. Nah, kalau kemudian pemicu mereka bangkit itu adalah satu ayat dalam Al-Quran itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan itu memang benar cerita itu ketika pimpinan mereka datang ke Malaysia dan melihat tulisan itu. Saya pun pernah mendengar informasi tentang itu. Jadi yang dilakukan oleh Korea untuk bangkit bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi misalkan ini contoh sederhana, UMR Korea di semua tempat sama, Pak. UMR Korea itu gaji Korea itu di semua tempat sama. Di Ansan sama, di Seoul sama, di ini sama. Sampai daerah yang paling sedikit katakan pabrik-pabriknya itu sama. Nggak dibedakan. Ya. Karena menurut mereka nggak bisa meninggalkan satu daerah untuk bangkit sendirian di daerah yang lain. Semua secara serempak. Itu yang dilakukan oleh Korea. Itu yang pertama misalkan. Cara Korea membangun itu bukan dengan hutang. Saya dapat info dari peneliti Indonesia yang pernah belajar di sini. Cara Korea bangkit itu bukan dengan berhutang. Caranya bagaimana? Katakanlah bos-bos yang ada di Korea dikumpulin sama mereka, sama pemimpin yang ada di Korea, diajak ngobrol tentang negara. Negara kita mau maju nih, bagaimana caranya? Akhirnya pakailah uang-uang bos itu untuk membangun negara, walaupun misalkan negara pinjam. Itu menariknya seperti itu. Ya, cara mereka membangun sehingga mereka nggak punya hutang keluar misalkan. Ya. Ataupun kalau punya, misalkan nggak seperti negara kita gitu, yang semuanya serba hutang. Kayak begitu. Ya. Jadi ya saya pikir ini sebuah muhasabah ya buat negara yang mayoritas Muslim sebenarnya harus dikelola dengan baik. Ya. Bagaimana kejujuran di sini, subhanallah ya, di Korea itu sisi positif yang bisa kita ambil. Ya. Kejujuran dibangun. Ya, satu pejabat ya berbuat ya kemarin sempat viral juga ya itu baru masalah sedikit saja, bukan sampai menaikkan anaknya jadi pemimpin negara, itu baru apa itu, tapi kemudian dia minta maaf, ada yang sampai kemudian bunuh diri misalkan saking malunya. Itulah kejujuran yang dibangun di Korea misalkan ya. Perkara sekedar profesionalisme kerja saja misalkan di Korea itu. Ada anak bawahan yang ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, itu dikeluarin langsung, Pak. Itu perkara ditelepon nggak diangkat-angkat saja, itu bisa dikeluarin orang tersebut sama bos yang ada di sini. Saking disiplin begitu tinggi, ya, kejujuran begitu tinggi. Maka itu jadi hal-hal yang menjadi sebab-sebab penting sebuah bangsa jadi bangsa. Kemudian bicara tentang base produknya banyak dinikmati sama warga negaranya sendiri, itu saya kira benar adanya. Misalkan dia bikin HP, bikin mobil, ya di sini saya jarang melihat mata saya nih, ya mobil-mobil buatan negara luar, jarang sekali. Walaupun ada tetap Mercy itu ada misalkan, tapi jarang sekali. Orang Korea saja misalkan pernah cerita sama saya tentang HP gitu misalkan. Itu di sini ketika ada HP baru, orang-orang suruh beli. HP second-nya sudah dijual itu. Kemudian nanti orang-orang kita mungkin yang beli HP second-nya itu. Gitu.
karena kualitas HP mereka luar biasa bagus gitu. Ya. Jadi ya, kalau tadi ada statement yang bagus atau yang nomor satunya dipakai oleh warga negara sendiri, sedangkan yang kedua, yang ketiga dan sebagainya buat tim keluar, ya tadi dalam contoh yang sederhana saja kita bisa lihat gitu, bagaimana orang Korea itu atau negara itu dalam hal ini memberikan fasilitas yang baik bagi bangsanya. Bukan tidak ada kemiskinan di sini, ada, tapi sangat rendah saya. Ya, karena etos kerja orang Korea sangat tinggi. Sudah tua saja, walaupun dia bungkuk, misalkan dia masih mau bekerja cari duit sendiri. Ya, itu ya, saya kira yang bisa saya jawab. Terima kasih ya. Jadi kita alhamdulillah dengan acara ini bisa mengetahui Korea lebih lanjut lagi ya. Insya Allah. Jadi Bu Nina tentang Korea bisa menjawab ya dari pemaparan Pak Ustadz dan teman-teman di sana. Oke, baik. Ini karena ada satu lagi pertanyaan dari Pak Imam. Silakan Pak Imam. Beliau adalah sahabat kita, pembisnis ya. Bismillah, pembisnis internasional. Silakan Pak Imam kalau mau berkomentar tentang Korea, tentang bisnis secara global, dan monggo silakan langsung bertanya. Masih ada Pak Gana dan Pak Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua pertanyaan nih, terutama untuk Pak Ustadz Irfan ya. Yang pertama, Pak Ustadz kan di sana 4 musim. Terus itu kan kalau musim dingin pasti dingin sekali ya. Itu apa Pak Ustadz itu mengkonsumsi suplemen-suplemen Korea gitu, misalnya ginseng atau jamu Korea gitu untuk bertahan gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya berkaitan dengan ini, wisata halal Ustadz. Jadi dulu memang pernah berkunjung ke sana, terus kami mencoba mencari tempat-tempat yang halal gitu dan berhasil gitu ya. Cuman memang agak sulit gitu. Tapi kalau sekarang itu kira-kira kalau wisata halal itu di Korea tuh rutenya kira-kira bagaimana ya Pak? Nanti barangkali nggak harus dijawab detailnya sekarang, mungkin ke depan kita bisa komunikasi untuk rute-rute wisata halal ke sana. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Yang pertama, cara bertahan musim dingin ya. Solusinya bawa istri sebenarnya Pak. Solusi terbaik itu. Ya, saya tidak menggunakan suplemen-suplemen tertentu ya, baik itu minuman ataupun apa gitu ya. Saya tidak memakai itu. Tapi yang paling terpenting memang di musim dingin itu adalah pertama ruangan ada penghangat, sampai ketika kita mandi juga ada penghangatnya, heaternya, airnya itu. Kemudian ketika kita keluar, pakaian kita harus cukup untuk menahan dingin yang ada. Itu saja sih sebenarnya. Karena nanti dinginnya itu kan dia terus berkembang ya, sampai nanti puncaknya di bulan Januari Februari. Nah, ketika sudah sampai puncak itu memang kalau pakai jaket yang tipis itu udah nggak bisa gitu ya. Jaketnya harus tebal. Bahkan ketika istirahat di rumah pun, walaupun sudah pakai penghangat, tetap harus pakai bed cover ya yang sangat tebal biar dia bisa terhindar. Karena banyak orang yang menyepelekan dingin di sini itu, mohon maaf ya, karena pekerjaan mungkin saya nggak mau pakai jaket karena bekerja panasan. Itu akhirnya nggak sedikit juga yang mengalami kesehatan dia menurun, dan kemudian ya akhirnya begitulah meninggal misalkan. Jadi saya kira juga dingin di sini memang sangat harus diwaspadai. Seperti negara lain, misalkan negara saya pernah misalkan di Timur Tengah misalkan gitu ya, itu dingin walaupun kita udah mulai panas sedikit saja, kalau pakai airnya air biasa untuk mandi itu berbahaya. Di sini juga seperti itu. Salah satu cara kita untuk mengantisipasi biar kita nggak ngedrop dan lain sebagainya adalah yaitu ya mandi pun tetap harus menggunakan air hangat walaupun suasananya bukan di musim dingin, apalagi di musim dingin seperti itu. Karena gampang membeku dia Pak, saking dinginnya Pak. Air itu sampai membeku tuh. Itu ya. Baik. Seperti itu.
Tapi yang paling efektif bawa istri buat saya, Pak. Iya. Untuk wisata halal ya, wisata Yes. halal itu di sini Siap. saya jawab singkat saja. Iya. Nanti kalau kurang bisa ditanyakan lewat WA dan sebagainya. Kalau wisata halal memang kita di Korea itu belum belum menyeluruh ya di beberapa tempat. Ya titiknya itu masih terbatas. Misalkan yang paling gampang kita main ke Seoul. Seoul itu ada tadi masjid yang didatangi sama Pak Gana itu, masjid Istiqlalnya. Nah itu di sekitar masjid itu banyak makanan halal. Banyak ada makanan Indonesia, ada makanan Malaysia, bahkan makanan Koreanya saja itu sudah dikondisikan halal seperti itu. Nah, ini juga catatan buat KMF dalam hal ini yang mensertifikasi. Kayaknya WI Indonesia pun itu belum ada tulisan halalnya gitu. Nah, itu kan untuk menjamin kehalalan itu sampai ada sebuah pengawasan yang ketat dari pihak KMF, misalkan itu harus dilakukan seperti yang ada di Indonesia. Mungkin itu PR lah buat institusi halal yang ada di Korea ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Ini juga kita insya Allah merencanakan tur halal ke New Zealand, Pak Irfan. Ya, kita lagi komunikasi dengan Pak Ustadz Syekh Jabar di sana dan Teh Peggy. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan melihat bumi Allah ya dengan kehalalannya ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Ini ada pertanyaan terakhir ya, ini karena waktu juga nih, Masya Allah teman-teman ada kegiatannya mungkin. Ini dari Ibu Wanti, silakan Bu Wanti. Ini kalau tulisannya pendidikan lingkungan, Masya Allah. Silakan Bu Wanti, sudah saya unmute. Masih termute? Oke, silakan Bu Wanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sudah 5 hari terkapar di kamar. Masya Allah. Dan tidak mau ke rumah sakit. Per 3 jam itu minum jamu, jadi cairannya terganti oleh jamu. Mungkin Pak Ustadz Irfanuddin, saya tadi tertarik banget ya dengan punten, suara saya kedengeran nggak ya? Jelas kedengar. Jelas ya. Yang pertama itu tadi ya, kita memang wajib memiliki branding untuk negeri kita yang sudah hilang, seperti jamu yang dari 2017 itu saya perjuangkan gitu. Kalau teman-teman ngeledek ini Bu Dokter ini ngamen gitu kan. Kalau saya sih bodoh teuing gitu. Jadi kemana-mana itu membawa jamu gitu. Dan sekarang kebetulan kami dalam banyak organisasi, termasuk saya memang dari basic pendidikan saya kan teknik kimia. Jadi saya itu dari dulu memang bukan peminum obat gitu ya. Dari kecil itu kalau sakit pasti herbal. Nah, sekarang itu saya sedang penelitian temulawak ya. Dan 2012 itu saya mengajar beberapa sekolah Al-Azhar dan juara ke-1 se-Indonesia dalam lomba penelitian itu, bahwa jamu itu sudah putus di generasi muda. Dan ini kan faktor yang menyedihkan gitu. Bagaimana rempah-rempah dunia itu dulu dikuasai oleh negeri kita karena kita memiliki dan digarong gitu kan, diambil, diapain lah, dicuri gitu kan oleh negara-negara Eropa, Spanyol gitu kan. Nah ini kan kita kan nggak menyadari diri gitu. Kalau bukan kita, kalau bukan saya yang mengenalkan sama anak-anak, sama teman-teman, sama siapapun, dan teman-teman juga ikut mengenalkan juga siapa lagi gitu ya. Temulawak kita itu ternyata terbaik di dunia. Dan ketika saya di Thailand ngajar di sana itu, suatu ketika saya sakit gitu kan, saya kan pasti cari bahan-bahannya jamu, nggak pernah jauh dari itu. Karena dulu harga sekantung cengkeh pala itu bisa membeli pembantu seumur hidup, Pak. Bayangkan, segitu mahalnya. Karena apa? Penyakit sampar, penyakit disentri, penyakit pipis darah dan sebagainya itu nggak ada obatnya kan. Obatnya ya itu tadi, cengkeh pala itu gitu. Nah itu saya yakini, dan saya juga memang kalau dokter bilang, mungkin kebetulan anak saya juga dokter, saya demam berdarah gitu, tapi saya
Cukup dengan jamu ini tadi gitu yang saya buat sendiri. Nah, apa upaya kita nih dari masjid, dari Pak Irfan, mungkin di Korea bisa juga menjadi ambassador ya untuk ini. Kebetulan saya produsen jamu Pak dari 2007, tapi nggak pernah mau terkenal awalnya itu. Yang memperkenalkan malah yang membiayai semua ini orang Belanda Pak, sahabat saya. Saking gemes sama dia, sama saya itu sampai saya dibayarkan pembantu, dibayarkan harus produksi. Nah, insya Allah karena saya juga sudah mau pensiun ya, sudah punya banyak waktu, insya Allah doakan saya sehat. Mohon doanya juga untuk keberkahan bangsa ini. Saya bekerja sama dengan petani-petani di seluruh Indonesia untuk mereka menjadi supplier bahan bakunya gitu. Bapak dan Ibu kasih masukan, terima kasih acaranya yang bagus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz Irfan kalau mau menanggapi ini bintang dari negara kita ya. Silakan Pak Irfan. Saya bicara pertama dari problem kondisi yang ada di Korea ya. Apakah ekspansi produk Indonesia di Korea itu begitu masif misalkan? Saya melihat kita kalah dengan negara lain yang tetangga, Thailand, ya misalkan Vietnam, ya misalkan negara lain misalnya yang apalah ya. Tapi dua negara itu saja misalkan dua negara ini produk-produk kita sudah terlihat sangat jarang kita temukan di warung-warung atau di mart-mart yang ada di Korea seperti itu. Tapi produk mereka itu luar biasa. Saya tidak tahu problem utamanya apa. Apakah problemnya adalah kesulitannya masuk itu karena diplomasi yang tidak baik, ya, ataukah kemudian institusi kita di Indonesia yang terlalu jelimet gitu ya prosedurnya dan lain sebagainya misalkan ya, atau memang sense of belonging terhadap negara itu sangat sangat rendah. Artinya masih banyak misalkan orang-orang kita itu ya secara umum lah ya, apakah dia pejabat dan sebagainya, itu keinginan untuk membuat negara ini jadi bangkit itu rendah, tapi lebih berpikir keuntungan secara cepat ya, sifatnya instan gitu ya, buat dirinya dan kelompoknya misalkan seperti itu. Bicara Korea saja misalkan mereka bangkit menjadi sebuah negara besar sampai punya tadi identitas yang luar biasa, terlepas dari drakornya ataupun apanya, tapi jangan lupa juga Samsungnya, mobilnya kan juga sekarang sudah luar biasa gitu ya. Jadi menurut saya dalam hal ini yang paling penting itu negara harus menjadi fasilitator sebuah kebangkitan. Iya, betul. Kita capek ngomong, Bu, Pak, ngomong tuh capek kita bicara tentang hal ini. Kalau negara nggak memfasilitasi, itu omong kosong kata saya. Ya, ini bicara apa adanya gitu ya. Omong kosong kalau menurut saya. Al-Quran sudah bilang, ya, man ra'a minkum munkaron, ya, itu hadis maaf ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat kemungkaran, kalau lihat kekurangan, kalau lihat sesuatu yang tidak baik misalkan, kalau lihat negara ini belum bangkit misalkan, kalau kita artikan seperti itu, maka yang bisa merubah falyughayyirhu biyadihi, yang punya kekuatan. Kalau yang punya kekuatan nggak punya peran, kita rakyat kecil mau ngomong apa? Dana besar pun nggak akan pernah bisa kalau tidak difasilitasi. Gitu. Jadi menurut saya peran negara ini sangat penting, dan kita belajar dari Korea, negara punya peran untuk membangkitkan negaranya atau bangsanya atau rakyatnya, ya, seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini Indonesia punya upaya-upaya ke arah sana, ya, insya Allah saya kira untuk menjadi sebuah negara yang besar, Indonesia emas yang dicita-citakan tercapai. Tidak seperti yang disampaikan oleh almarhum Pak Faisal Bahri, negara cemas nih. Kalau ngomong begini biasanya Pak Gana yang seneng ini. Kalau saya nggak seneng ngomongin begini sebenarnya. Agak kecil-kecil ngomong begini nih.
Baik. Tapi itu intinya lah. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya. Masya Allah ini karena waktu juga terima kasih Bu Wati yang nanti bisa bergabung terus di acara kita ya. Setiap Ahad pagi, pekan depan kita ke Korea. Mungkin ada sebelum nanti kembali ke Pak Irfan, ada closing statement dari Pak Gana yang melihat bumi Allah yang maha luas yang sekarang sedang di Korea. Silakan, mangga Pak Gana. Terima kasih Bu Wati. Ya teman-teman para pejuang subuh, alhamdulillah saya udah geser di satu tempat makan di Muslim di Taiwan. Sambil jalan tadi sampai dengan. Silakan nanti bisa berkunjung, bisa lihat Pak Fadian, Pak Irfan di sini. Mudah-mudahan saya bisa ketemu Pak Irfan besok supaya nanti kalau para pejuang subuh datang ke Korea nggak susah tuh. Masya Allah, siap. Keluarga nanti Pak Irfan bisa fasilitasi kan. Siap kita fasilitasi pakai bisnis gitu, tetap bisnis, mereka tetap bayar gitu kan, biar disampaikan, syukur-syukur bisa dibawa ke KBRI gitu kan. Ini Bu Dina udah manggut-manggut mau ikut nih kayaknya Bu Dina. Iya, betul Pak, betul. Nah ini penting agar kayak tadi kayak Ibu Dina yang Masya Allah nih udah berjuang juga nggak putus. Satu hal ini nyambung mungkin kesimpulan bahwa memang di kita ini ruang pendidikan ini belum maksimal dieksplor. Kalau para turis ini nggak dikenalkan bagaimana sebuah negara hebat ini membangun itu dari apa mulainya. Kita tadi udah satu kata bahwa ini unsur pendidikan, unsur edukasi termasuk Muslim yang ada di Indonesia juga. Nah sudah saatnya Bapak dia memfasilitasi bagaimana sebuah negara hebat ini lewat pendidikan. Jadi nggak ujuk-ujuk kering gitu, Kang Fadian. Nah, tapi di kita ini diputus seolah-olah tidak pernah diinformasikan bagaimana pendidikan sebuah keluarga, bagaimana pendidikan lingkungan, bagaimana pendidikan formal itu punya satu visi bahwa menghebatkan manusia, pasti nanti hebat negaranya. Juga hebat pemimpin. Terakhir, orang-orang seperti Pak Fadian dan Pak Ustadz Irfan jangan diam. Gitu ya, apalagi para ulama kalau dia repot. Siapa yang mau gitu Pak? Saya takut Pak Irfan Ustaz. Paling Ustaz di Saya cuma berani di Zoom doang saya. Saya cuma berani di Zoom. Tuh, para sahabat Rasul bukan lagi yang dipertaruhkan pekerjaan Pak, nyawa yang bertaruhkan. Baik, Masya Allah. Baik. Ayo Pak Irfan, Ustaz Pak Fadian, nuhun bisa teman-teman. Masya Allah, terima kasih. Jadi betul ya yang tadi kita ceritakan banyak yang harus kita kerjakan, sangat banyak yang harus kita kerjakan. Tapi kita merendahkan apa yang bisa kita kerjakan. Masya Allah, Ustadz Irfan bisa mengerjakan, namanya juga bisa ya. Ustadz Gana juga bisa mengerjakan apa. Jadi kita masing-masing punya kekuatan yang kita eksplor apa yang bisa kita kerjakan. Masya Allah. Oke, baik nih karena waktu juga ini Masya Allah, terima kasih sahabat-sahabat surga. Nanti ada acara di akhir ini ada acara Pak Gana, kita ada reunian di surga nanti Pak Gana. Masya Allah. Nanti kalau kita bertemu di surga, Masya Allah tanpa batas kita mau apapun, misalnya yang terbaik untuk kita semua itu tujuan kita semua. Baik, untuk penutup acara ini kami mohon doa langsung dari Korea dari Ustadz Irfanuddin untuk kita semua. Semoga persahabatan kita barokah dengan tadi mendapatkan ridho Allah untuk mendapatkan surga. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang tidak kuat beribadah dikuatkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Yang tidak bisa berbuat untuk kebaikan umat, mudahkan ya Allah.
agar kami bisa berbuat yang terbaik, bermanfaat yang terbaik bagi umat ini, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, jika bangsa kami, bangsa yang kami cintai dalam kondisi tidak baik, mudahkan untuk baik, ya Allah. Mudahkan untuk baik, ya Allah. Semoga di negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, pertemukan kami di dunia dan pertemukan kami di surga Allah nanti, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah pejuang subuh ini sehat walafiat selalu. Selalu dalam keimanan, istiqomah dalam kebenaran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, berakhir persahabatan kita ya, awali persahabatan kita semua hampir 2 jam kebersamaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah unmute untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyapa, saling menyapa. Pun nanti ada beberapa pengen kenalan dengan nomornya Pak Gana dan Pak Irfan, kalau diizinkan nanti saya. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mengucapkan hamdalah saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya unmute, silakan kalau mau bertegur sapa di antara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Irfan, terima kasih banyak. Pak Gana, terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Imam, terima kasih. Ibu Wahbah, apa kabar Bu? Insyaallah. Bu Nina, makasih. Thank you. Pak Fadian, Bu Nina, Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Henda. Terima kasih. Mbak Zoplo di Hong Kong juga nih, Masya Allah. Ini lagi di aktivitas di luar Pak Andrea. Masya Allah. Pak Fadian, ini sentralnya Kowloon ya. Sentralnya Hong Kong ini perbatasan antara MPR itu, jadi mau menuju ke markas Pak Fabian. Ya, monggo. Nanti kita live dari Hong Kong, Mbak Zoplo. Salam buat. Terima kasih, salam semuanya. Terima kasih Bu Nina, terima kasih. Mohon pamit. Pamit, mari. Pamit semuanya. Pamit Pak Fadian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tutup Terima acaranya. kasih Pak Fadian. Minggu depan kita diundang oleh Masjid Jawa di Bangkok dengan nanti Pak Sofyan. Terima Pak kasih. Sofyan juga ada tadi ya Pak. Iya, tadi Pak Sofyan ada. Baik. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.